Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Badai Musani. Saya membuat video ini untuk memenuhi kebutuhan saya, untuk kewajiban saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metode pembelajaran fikih. Oke, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu resource based learning. Jadi resource based learning ini adalah suatu metode pembelajaran di mana siswa belajar melalui penugasan, di mana siswa belajar ketika dia dihadapkan suatu permasalahan dan dia harus menyelesaikan masalah ini dengan berbagai sumber belajar. Nah, kemudian metode ini resource based learning menurut sumber yang saya tahu ditemukan atau mungkin ditemukan oleh Nuffield Foundation pada tahun 1966, diprakarsai oleh United Kingdom, di mana dia pada Perang Dunia Kedua membutuhkan pelatihan militer. Dari pelatihan militer ini Nuffield Foundation mengenalkan resources for learning. Jadi begitu. Kemudian kelebihan dari metode ini, kenapa metode ini menurut saya menarik. Kelebihan metode ini yang pertama, dengan metode ini guru dapat memahami perbedaan karakter setiap siswa karena metode ini menggunakan sumber belajar yang bermacam-macam. Yang kedua, metode ini atau metode yang selanjutnya disebut RBL, Resource Based Learning, dapat mengenalkan siswa keseluruhan disiplin ilmu. Nah, yang ketiga, RBL atau metode ini dapat menarik minat siswa karena metode ini memfasilitasi berbagai macam siswa, baik itu auditorik, visual maupun kinestetik. Yang keempat, kelebihan dari metode ini adalah metode ini bersifat fleksibel, jadi dapat digunakan dalam segala situasi. Dan yang terakhir, kelebihannya adalah metode ini dapat memahamkan kepada siswa kegunaan suatu disiplin ilmu dalam kehidupan. Itu kelebihannya. Kemudian kekurangan metode ini, metode RBL memiliki 3 kekurangan menurut saya. Yang pertama, metode RBL membutuhkan waktu yang relatif panjang karena guru harus mengkondisikan siswa sebelum masuk pembelajaran menggunakan metode ini. Yang kedua, kekurangannya adalah terkadang sekolah maupun siswa memiliki kekurangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sumber belajar yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, metode ini mewajibkan guru untuk berwawasan luas. Jadi begitu. Selanjutnya adalah contoh penggunaan metode ini dalam pembelajaran. Saya contohkan misalnya saya di sini, jadi untuk latar belakangnya di sini saya mengajarkan fikih bab faraid. Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya lihat semuanya sudah hadir ya, dan saya lihat juga semuanya terlihat bersemangat untuk belajar hari ini. Jadi pembelajaran hari ini, karena sebelumnya kita sudah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan faraid, baik itu orang-orang yang berhak dan tidak berhak mendapatkan harta warisan, kemudian pembagian ashabul furud atau orang-orang yang ashabul furud atau orang-orang yang wajib mendapatkan harta warisan beserta pembagiannya, dan juga ashabul asabah atau yang mendapatkan harta sisa. Jadi dalam pembelajaran ini kali ini Bapak ingin semuanya dalam kelas ini Bapak bagi menjadi beberapa kelompok beranggotakan 5-6 orang. Jadi Bapak bagi tiap baris. Jadi tiap baris akan menyelesaikan suatu masalah yang masalahnya seperti ini. Jadi di suatu waktu dan suatu tempat ada seorang janda tua dari Madura yang meninggalkan 4 tetangganya yang baik, 2 anak perempuannya yang masih belum menikah, dan 1 anak laki-laki yang sibuk mengurusi
sawah keluarganya. Nah, si janda yang ditinggal mati, saya perjelas, hanya meninggalkan 10 juta rupiah untuk orang-orang yang ditinggalkannya. Nah, sekarang Bapak ingin setiap kelompok dapat menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Bapak kasih waktu sampai 20 menit sebelum Bapak harus meninggalkan ruangan. Jadi silakan dikerjakan dengan memperhatikan setiap hal-hal yang terkait faraid di bukunya masing-masing. Nah, silakan dikerjakan. Nah, kemudian setiap kelompok akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bukunya, dan di akhir guru akan memeriksa setiap hasil yang diselesaikan oleh kelompok dan juga dilihat perbedaan dari hasil yang diselesaikan oleh setiap kelompok, kemudian menjelaskan hasil yang benar dan menjelaskan bagaimana hasil itu dapat diketahui. Jadi dengan metode ini siswa aktif menyelesaikan suatu masalah, dan dari keaktifannya itu mereka mendapatkan hal-hal yang emang dapat didapatkan dari metode ini. Nah, berikut ini penjelasan saya terkait metode resource based learning. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dari penjelasan saya ini dapat diketahui dan dapat menarik setiap para penonton, sehingga mungkin di kelas tidak menggunakan metode-metode yang sudah biasa, tapi bisa menggunakan metode ini, di mana metode ini sudah saya jelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Silahkan diambil apa yang bermanfaat, dan kalau misalnya ada kekurangan ya saya mohon maaf. Saya tutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.